Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأساتذة والإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat keamanan dan juga cukupnya makanan bagi kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang hari-hari ini sebagian saudara kita yakni di Palestina sedang Allah uji dengan tidak adanya atau berkurangnya rasa aman dan makanan mereka. Yang dua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat besar dan pokok bagi kehidupan manusia. Makanya Allah mengingatkan akan besarnya nikmat ini kepada bangsa Quraisy, yang tentu pelajarannya adalah untuk kita semua. Allah sebutkan dalam surat apa? Surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Dua rihlah, dua perjalanan di musim dingin ke Yaman, di musim panas ke negeri Syam. Untuk apa mereka melakukan dua perjalanan ini, dua rihlah dagang ini? Untuk apa? Mendapatkan kecukupan dalam penghidupan mereka. Maka Allah perintahkan falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik Ka'bah ini. Ini tanda syukur. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan kepada mereka makanan yang dengan itu laparnya hilang. Memberikan keamanan kepada mereka sehingga rasa takutnya hilang. Dua nikmat yang luar biasa.
Yang ada kalanya manusia punya harta banyak tapi nggak aman, banyak maling misalnya ya, nggak nyaman hidupnya. Atau sebaliknya, aman, tentram, damai, tapi nggak punya makanan, susah. Nah, maka dua nikmat yang sangat besar yang semestinya betul-betul kita syukuri betul. Ya, maka dua hal ini sekali lagi ya, hari ini sebagian saudara kita sedang Allah uji dengan kurangnya atau bahkan tidak adanya. Alhamdulillah kita di sini aman dan makanan juga ada. Oleh karena itu syukuri betul. Wujud syukurnya apa? Beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak berbuat syirik, ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Di antara ibadah ya talabul ilmi yang beneran, yang sungguh-sungguh. Yang di dalam hadis Nabi juga mengingatkan akan besarnya nikmat tersebut. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian merasa aman di tempat tinggalnya, alhamdulillah aman, ya. Kemudian jasadnya sehat serta memiliki makanan pokok di hari itu, besok belum tahu. Hari itu saja sudah punya makanan pokok, ya, aman, sehat, punya makanan pokok di hari itu saja. Faka'annama hizat lahu dunya, seolah dunia ini dikumpulkan, diberikan kepadanya, sudah lengkap. Dan alhamdulillah kayaknya walaupun gaji antum nggak nyampe 10 juta ya, 10 juta kurang toh rata-rata, alhamdulillah. Tapi apa? Besok masih punya makanan. Hari ini punya, besok sudah ada, masih punya, ya. Walaupun gajinya nggak nyampe 10 juta, gitu Pak. 10 juta kurang toh. Oke. Alhamdulillah. Karyawan baru saja 10 juta kurang. Alhamdulillah, syukuri betul. Ya. Nggak hanya hari ini kita punya makanan. Maka gunakan betul dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri betul, sehingga kalau kita diuji, dan itu pasti ya, mungkin ada di antara kita yang diuji dengan ini itu, coba renungkan dengan apa yang Allah ujikan kepada saudara-saudara kita hari ini di sana. Nggak ada apa-apanya, ya. Maka apa? Jangan banyak berkeluh kesah. Jangan banyak berkeluh kesah, yang itulah umumnya manusia. Ya, umumnya manusia itu keluh kesah, sedikit yang bersyukur. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Itu umumnya manusia. Yang sedikit, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit. Semoga kita tergolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga kita gunakan betul nikmat Allah untuk beribadah kepadanya. Dan kalau kita mau sholat sepanjang apa silahkan, bisa nyaman, ya. Mau bangun jam berapa kita di tengah malam, jangan ada yang bangkong sholat subuhnya, ya. Kadang-kadang saya sudah mau salam kok masih ada yang baru datang, ya. Ini Masya Allah. Padahal sholat subuh kita itu kan komatnya orang-orang sudah pada bubar, ya. Terus kita sholat kita mau selesai kok masih ada yang baru datang. Ini Masya Allah. Semoga Allah menolong kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita mau taklim sampai jam sore bisa, nyaman, ya. Kita mau apa saja, melakukan ibadah-ibadah yang
kita sukai, yang kita inginkan, alhamdulillah, gunakan betul, ya. Maka juga Nabi mengingatkan, nikmatan maghbunun fihi ma katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang umumnya manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Waktu enak seperti ini, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga nikmatnya Allah tetapkan dan bahkan Allah tambahkan. Amin. Terus aman. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada poin berikutnya, yaitu ya, setelah nas dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau adalah guru, sang guru teladan, guru besar bagi umat ini. Poin berikutnya adalah syahadatut tarikh bi kamali syakhsiyatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam at-ta'limiyah. Persaksian sejarah bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah guru teladan, guru terbaik. Jadi persaksian atau bahasa lain apa? Fakta, ya. Fakta berbicara bahwa beliau betul-betul seorang guru yang terbaik, ya. Yang kalau disebutkan dalil, ada kalanya orang itu masih menolak, ya, dan banyak yang menolak dalil Al-Quran yang la raiba fih, nggak ada keraguan-raguan, masih ditolak. Hadis yang sahih Bukhari, Muslim, masih banyak yang menolak. Tapi kalau sudah fakta berbicara, kok ya tetap ditolak? Ya gimana? Ya wes gitu ya. Dalil semua yang benar ditolak, fakta berbicara juga ditolak, ini sudah pol-polan, ya, penolakannya terhadap kebenaran. Padahal ya dalam kehidupan kita kalau fakta sudah berbicara itu sudah nggak terbantahkan. Kalau hanya omongan satu dua orang begitu masih bisa ditolak. Tapi kalau fakta, ya, maka ini ada pelajaran atau ibrah, ya, yang hendaknya kita ambil. Orang mau bicara tentang kita itu silahkan saja, ya. Kita mau dibilang gini, bilang gitu, bilang gini, bilang gitu, kalau tidak ada kenyataannya, sudah silahkan, ya. Semoga menjadi penghapus dosa-dosa kita. Karena apa? Yang penting faktanya. Yang penting faktanya. Yang itu mesti orang itu ada yang membicarakan si A itu kok gini, si B itu kok begini. Itu mesti ada, ya, hal-hal tertentu yang dibicarakan oleh manusia atau mungkin bahasa kasarnya dituduhkan kepadanya. Maka apa? Sudah, yang penting faktanya. Adapun kalau yang dibicarakan tentang kita itu memang kita salah, alias faktanya kita salah, ya berubah, ya, kita harus berubah. Adapun kalau kita dalam posisi kebenaran, orang mau ngomong apa silahkan, faktanya begini. Dan itu telah maklum bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala saja diomong, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari omongan manusia, ya. Baik. Qala mu'allif rahimahullah wa kadzalika athbata tarikhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mualliman wa ayya muallim. Tarikh sejarah juga menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru paling baik, guru paling istimewa. Fanadharatan yasiratan ila ma kanat alaihi al-bashariyatu qabla Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam wa ila ma alat ilaihil bashariyatu ba'da risalatihi tu'atina awdaha syahidin wa dalilin ala thubuti dzalik. Maka kalau kita mau melihat sekilas saja ya tentang keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keadaan mereka setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, renungkan fakta ini, sejarah ya. Bagaimana keadaan mereka sebelum diutusnya Nabi dan setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kata beliau tu'atina awdaha syahidin wa dalilin ala thubuti dzalik, memberikan kepada kita paling jelasnya saksi, dalil, bukti akan hal tersebut, yakni akan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru besar, guru yang istimewa, guru yang nomor satu. Wa idza lahadna an-namadhij al-mu'allimah al-hadiyah min an-naw' al-insani allati shahadatha al-bashariyatu ba'da ar-rasul al-mu'allimi sallallahu alaihi wasallam ra'aynaha tadullu aqwa ad-dilalati ala 'izami hadzal mu'allimil murabbil kabir. Ya, sehingga kalau kita lihat tadi perkembangan perubahan manusia yang disaksikan oleh sejarah, dibuktikan oleh sejarah ya, itu menjadi paling kuatnya dalil ya, paling kuatnya dalil yang menunjukkan betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-muallim, al-murabbil kabir, guru besar, pendidik besar ya, pendidik yang agung sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tataqasaru amamahu asma'u kullil kibar alladzina 'urifu wa dzukiru fi 'alami ta'limi wa tarbiyati wa tarikhihima. Yang nama-nama orang besar di dunia ini semuanya menjadi kecil ya dibanding dengan nama guru paling besar, guru agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin disebutkan ya nama-nama ini tokoh ini semuanya jadi kecil ya kalau dihadapkan dengan bagaimana agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti kemarin kita contohkan atau disebutkan bagaimana beliau adalah betul-betul guru yang sangat istimewa ya, diantaranya adalah dengan kelemah lembutannya ya. Kita contohkan kemarin, kalau kita dahulu biasa perlakukan dengan kasar atau sangat kasar, bahkan semoga Allah mengampuni guru-guru kita semuanya ya, yang itu membuat kita apa? Wah, mungkin tahan banting begitu ya. Tapi seandainya itu diganti dengan pola yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu lebih bagus, tentu lebih baik hasilnya. Ya, lebih-lebih kalau hari ini kita mau agak keras sedikit saja kepada anak, bisa ya, ada di mana itu orang atau guru atau musyrif nyuruh anak sholat, sholat, cuman gitu lah kok. Jadi la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Bagaimana dengan tangan, garisannya sampai ceklek ya. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik, intinya memang mungkin sudah saatnya ya untuk kita sekarang berubah dengan pola kurikulum yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan kelemah lembutan, dengan doa dan seterusnya.
fa ayyu muallimin minal murabbina takharraja ala yadayhi adadun awfaru wa ahda min hadzal rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bertanya ini, guru mana, pendidik mana yang ada di dunia ini yang keluar darinya, yakni lulus darinya sejumlah besar manusia, ya, yang lebih bagus, lebih mendapatkan petunjuk, ya, yakni lebih bagus jalannya, lulusannya itu luar biasa. Mana yang melebihi ar-rasulil karim sallallahu alaihi wasallam, alladzi takharraja bihi haula'il ashabu wal atba', yang keluar darinya, lulus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang luar biasa, para pengikut yang luar biasa, yang telah maklum bagi kita sebagian sifat-sifat mereka, yang intinya Allah katakan tentang mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mana ada guru yang bisa meluluskan murid-murid, santri-santri yang seperti itu, sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa kanu qablahu, bagaimana mereka sebelum itu, sebelum lulus itu bagaimana? Misalkan kita contohkan siapa di antara santri istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya yang mulia, misalkan Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala. Bagaimana sebelumnya? Bagaimana sebelum belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maklum bagi kita. Ngantuk Ustaz? Nah, jangan ngantuk. Bagaimana keadaan Umar radhiyallahu anhu sebelum itu? Kejahilian yang luar biasa, kekejaman beliau kepada Islam dan kaum muslimin. Masya Allah. Wa kaifa saru ba'dahu, kemudian jadi seperti apa setelah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka setelah lulus dari pendidikan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Kapan? Orang yang paling baik di antara kalian di masa jahiliyah itu juga akan menjadi orang pilihan di masa Islam. Kapan? Idza faquhu, kalau faqih, kalau faham agama, dan itu tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum, orang yang betul-betul faham terhadap agama. Dengan al-fiqhu fiddin, mereka menjadi orang-orang istimewa. Bahkan seperti akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan bahwa Umar radhiyallahu anhu adalah orang kedua setelah para nabi dan rasul, ya, orang paling mulia di dunia ini para nabi dan rasul, secara khusus rasul ulul azmi. Manhum? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Yang paling mulia rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul itu manusia yang termulia. Setelah mereka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar Umar ibnul Khattab. Padahal sebelumnya bagaimana? Maklum bagi kita. Nah, sehingga apa? PR besar ya bagi kita ini semua. Yang kalau mungkin kita bukan guru yang di kelas, guru di rumah anak-anak kita itu loh, dididik, diarahkan, disayangi, diopeni, diperhatikan sedapat mungkin sesuai dengan kemampuan kita, dan terus berbenah begitu. Yang kalau anak kita
yang di rumah ya kita sudah tahu sejak awal, begitu ya. Kalau mungkin anak-anak yang datang, ya anak-anak kita yang datang yang kita belum kenal, terus daftar di sini, kita nggak tahu kemarin itu seperti apa anak itu. Nah, maka kita punya PR besar, ya, latar belakang mereka yang bermacam-macam itu, bagaimana caranya, ya, kita berusaha memohon pertolongan kepada Allah supaya jadi baik. Anak-anak kita di rumah juga seperti itu. Contohnya ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mendidik para sahabat yang awalnya dahulu begini dan begitu, ya. Bahkan misalkan juga siapa, Khalid bin Walid yang dahulu bagaimana sebelum masuk Islam, luar biasa, ya. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah. Nah, jadi kita punya PR besar, ya, baik yang di sekolah atau yang di rumah. Inna kulla wahidin min haula'il ashabi dalilun natiq ala 'idhami hadzal muallimil murabbil farid al-murabbil faridil awhad. Sesungguhnya masing-masing, ya, dari para sahabat tadi itu menjadi dalilun natiqun, ya, tadi fakta yang berbicara akan agungnya guru besar, guru paling istimewa, Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka juga mungkin kalau kita berbicara sekolahan, ya, sekolahan tertentu, oh lulusannya begini, pondok tertentu lulusannya jadi begini, ya, semoga Allah memperbaiki keadaan kita semuanya. Sehingga di antara hal yang memprihatinkan seperti ungkapan orang, guru digugu dan ditiru, begitu ya, Masya Allah. Lah gimana? Guru minum tangan kiri, misalkan, ya, guru minum tangan kiri, guru omongannya saru-saru, misalkan, guru sukanya nyanyi-nyanyi. Mau jadi apa ini anaknya, ya? Guru kalau belajar, giliran dia waktunya belajar nggak beneran. Ini sekali lagi kita semua guru camkan betul, ya, kita di rumah kan guru anak-anak kita, dan kita ingin belajar sing tenanan, ya tak? Ibu-ibu juga gitu ngajari anaknya, belajar di rumah itu, belajar yang beneran. Lah gimana kalau seorang guru nyuruh anaknya belajar sungguh-sungguh, tapi dia kalau belajar nggak sungguh-sungguh? Guru digugulan ditiru, gimana ini? Ini PR besar, ya. Baik, maka apa? Ayo berbenah semuanya, berbenah. Maka kadang ada video-video para asatid kita, ya, Ustadz Fulan sedang menyimak pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Fulan, yang ada kalanya Ustadz yang menyampaikan itu lebih muda usianya, dan mungkin bahkan murid Ustadz tersebut yang duduk menyimak atau bahkan mencatat itu. Ini menunjukkan apa Ustadz ini? Sungguh. Sehingga kalau sedang di majelis siapapun, ya, tundukkan dirinya terhadap ilmu, agungkan betul ilmu. Nah, maka tadi, ya, kalau kita menginginkan lulusannya gini, hendaknya kita betul-betul berusaha, ya, semaksimal mungkin, banyak berdoa, minta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa hadza yudzakkiruna bi kalimatin thayyibatin jiddan li ba'di al-jahabadatil usuliyin. Ini mengingatkan kita dengan satu
ungkapan yang sangat bagus yang disampaikan oleh orang-orang yang cerdik, orang-orang yang cerdas. Yaqulu fiha, mereka mengatakan, bahasa kita apa ini, kata-kata hikmah atau mungkin ungkapan emas ya dari para ulama kita. Kata mereka, laulam yakun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun illa ashabahu. Laulam yakun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun illa ashabahu. Seandainya Nabi itu tidak memiliki mukjizat kecuali sahabat-sahabatnya. Jadi nggak punya mukjizat Al-Quran, nggak punya mukjizat apalagi makanan sedikit jadi cukup untuk orang banyak, mengalir dari jari jemari beliau air untuk berwudu dan minum di waktu yang sangat dibutuhkan itu ya, dan seterusnya. Seandainya nggak ada mukjizat kecuali sahabatnya, laulam yakun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun illa ashabahu lakafauhu li isbati nubuwatihi, lakafauhu li isbati nubuwatihi. Maka tentu mereka para sahabat ini sudah mencukupi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa beliau betul-betul seorang nabi. Ya. Jadi lulusan beliau itu loh. Seandainya nggak punya dalil, nggak punya apa, mukjizat apapun, kecuali karena adanya para sahabat itu, sudah cukup bahwa betul-betul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi. Ini ungkapan yang luar biasa ya. Maka sekali lagi ya, PR kita semua untuk bisa ya meluluskan, mengeluarkan ya anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Luluskan dari kita, baik yang di rumah, sekali lagi camkan betul ya. Maka di rumah itu juga diperhatikan betul, diopeni betul, hajat-hajat mereka diopeni ya. Bukan hanya apa? Bukan hanya makanan dan minuman yang kita cukupi, tidak, semua. Mungkin anak-anak kalau di rumah misalkan apa, anak-anak itu kan butuh mainan ya, diopeni mainannya, diopeni kebutuhan mereka untuk bersantai itu ya, karena memang mereka butuh untuk itu, yang bahkan kita saja butuh nggak? Butuh ya. Misalkan apa, gowes ya, butuh mereka belikan ya. Kalau rusak ya didandani ya, begitu. Supaya apa? Mereka bisa fresh, sehingga apa? Belajar bersungguh-sungguh, harapannya begitu. Baik. Sekali lagi kata mereka, laulam yakun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun illa ashabahu lakafauhu li isbati nubuwatihi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq. Jadi seandainya Nabi itu tidak punya mukjizat sallallahu alaihi wasallam kecuali sahabat-sahabatnya, kecuali keberadaan sahabat itu, maksudnya begitu ya, hanya sahabat saja yang menunjukkan atau menjadi bukti, maka sudah cukup ya bahwa betul-betul Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi. Karena memang mukjizat itu
Di antaranya adalah untuk apa? Menguatkan sebagai bukti bahwa itu nabi. Ya, seperti misalkan Nabi Musa, Allah kuatkan dengan apa? Dengan adanya mukjizat-mukjizat. Mukjizat Nabi Musa ini. Mukjizatnya Nabi Ibrahim, mukjizatnya Nabi Dawud, dan seterusnya. Itu adalah untuk menjadi penguat bahwa ini nih betul-betul utusan Allah. Ini betul-betul Nabi, pilihan. Nah, Nabi seandainya nggak ada ini dan itu, pokoknya cuma adanya sahabat, sudah cukup. Nah, jamaah rahimakumullah, ini poin tentang bahwasanya apa? Tarikh, sejarah membuktikan ya bagaimana kepribadian pendidik yang paling utama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin disebutkan adanya dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini fakta ya. Ini adalah fakta yang kita semuanya berusaha untuk itu, semuanya berbenah, semuanya ya terus belajar dan belajar. Sebagaimana poin yang berikutnya, ini hadisnya panjang, ini ada 3 halaman di sini ya. Yang intinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, memerintahkan untuk kita semua saling ta'awun dalam belajar ya, sampai-sampai kepada tetangganya ya, ngajari tetangga atau minta diajari oleh tetangga, sampai seperti itu. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali diwasiati oleh malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga, diantaranya adalah dalam hal ilmu ya, yang kalau kata Nabi seolah-olah seolah-olah tetangga itu mau mewarisi gitu kan. Saking seringnya malaikat Jibril mewasiati tentang tetangga, seolah-olah mereka akan mewarisi, yakni mewarisi harta, dan bisa jadi mereka betul-betul menjadi pewaris kita, yakni dalam ilmu. Nah, kalau tetangga saja seperti itu ya, maka bagaimana dengan orang yang di rumah dengan kita ya, dan atau santri-santri kita, siswa-siswa kita. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya terus berbenah diri sehingga menjadi pendidik yang semakin baik. Ilahuna wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.